Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan pengkajian masalah fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji satu pembahasan atau satu bab tentang sholat orang yang memiliki uzur. Sholatnya orang yang memiliki uzur. Ya, siapa-siapakah yang dimaksud orang yang beruzur atau memiliki uzur? Yaitu orang yang musafir, orang yang sakit, dan orang yang dalam keadaan perang. Yaitulah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang beruzur. Bagaimana keadaannya dalam sholat, ya, yang berkaitan dengan sholat bagi orang-orang yang beruzur tersebut. Baiklah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, kita mulai saja. Ya, yang pertama adalah orang yang beruzur itu adalah orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu ya termasuk adalah orang yang beruzur. Ya, termasuk orang yang beruzur. Sehingga orang yang sakit itu diperbolehkan tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya tentang hukum sholat berjamaah, sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Ya, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan sunnah. Yang mengatakan dia fardu ain, maka berkaitan dengan orang yang beruzur seperti orang yang sakit, maka tidak ada kewajibannya melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ada uzurnya, yaitu uzur sakit. Ya, sehingga kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu gugur bagi orang yang sakit. Ya, ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Yaitu terkait dengan orang yang sakit. Ya. Kemudian ikhwatal Islam, a'azzakumullah, ya, terkait dengan orang yang sakit, yaitu seandainya orang yang sakit itu masih bisa datang ke masjid, ya, seandainya dia masih bisa ke masjid, maka itu lebih utama baginya. Ya, maka itu lebih utama baginya seandainya dia masih bisa ke masjid bagi orang yang sakit. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya, bahwasanya disebutkan ada seseorang yang sakit lalu dipapah oleh dua orang lalu dibawa datang ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit pun seandainya masih bisa datang ke masjid, maka itu lebih utama sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Tapi sekali lagi, ya, orang yang sakit itu hukum asalnya boleh tidak datang ke masjid, ya. Tetapi seandainya masih bisa datang ke masjid, maka itu lebih utama baginya. Ya. Tapi sekali lagi,
Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, bagi orang yang sakit boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi tetap di sholat tapi dilaksanakan di rumah saja. Yang kedua, orang yang sakit, ya apabila tidak bisa berdiri, ya karena faktor sakit, ya atau sangat susah untuk berdiri atau bisa memperparah penyakitnya jika dia berdiri ketika sholat, maka dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, maka dia diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Ya, kemudian jika duduk juga tidak bisa, ya maka dia diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan terlentang dengan posisi badan menghadap ke kiblat, ya dengan posisi badan menghadap ke kiblat, atau dia sholat dalam keadaan terlentang, ya dengan posisi kepala menghadap ke posisi kaki menghadap ke kiblat, begitu juga kepala menghadap ke kiblat. Jadi boleh berbaring ke sebelah kanan atau terlentang dengan posisi kaki menghadap ke kiblat. Itu bagi yang tidak bisa sholat dalam keadaan duduk. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, ya Islam itu begitu mudah, ya. Tidak meskipun ada beban di situ, tetapi bebannya masih bisa dipikul, masih bisa dilaksanakan. Ya, yang kedua, seandainya ada uzur seperti sakit, maka ada keringanan lagi, yaitu boleh sholat dalam keadaan duduk seandainya tidak bisa berdiri, dan jika tidak bisa berdiri maka bisa sholat dalam keadaan berbaring atau terlentang. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, hal ini sebagaimana dasarnya terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentang ada seseorang yang yaitu Nabi pernah bersabda kepada Imran ketika Imran itu terkena penyakit bawasir, ya atau ambien, maka Nabi pun berkata kepada Imran sahabatnya, mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa jalisan fa illam tastati fa ala janbik. Ya, ini hadis, ya hadis yang sahih. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Nabi bersabda, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Namun jika kamu tidak bisa berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Dan jika kamu tidak bisa duduk, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Ya, ya ini hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan begitu luasnya Islam, begitu mudahnya Islam. Meskipun ada perintah di situ, tapi dalam perintah itu ada kemudahan, khususnya tatkala kita atau seorang mengalami sakit, ya maka Nabi memberikan solusi termasuk dalam perkara sholat, ya yaitu ketika tidak bisa berdiri maka dia duduk saja, kalau duduk juga tidak bisa maka sholat dalam keadaan berdiri. Ini hadis berlaku umum, ya, bukan hanya kepada orang yang terkena penyakit ambien saja atau bawasir, tapi semua penyakit tatkala seorang yang tidak bisa berdiri maka diperintahkan untuk sholat duduk. Namun jika juga tidak bisa sholat duduk maka sholat dalam keadaan berbaring. Ya, jadi perkara sholat ini tidak ada kata untuk ditinggalkan, ya kecuali kalau perempuan ada namanya masa haid dan nifas. Tapi adapun laki-laki tidak ada kata alasan untuk meninggalkan sholat hanya karena faktor sakit. Ya, ya seandainya kita sakit, tetap kewajiban sholat tetap harus dilaksanakan sesuai dengan waktu-waktunya. Ya, di antaranya adalah ketika tidak bisa berdiri maka bisa dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Tentang duduk ini, ya apa namanya?
duduknya bersila, ya duduknya bersila menghadap kiblat, ya. Namun kalau ada juga yang duduknya duduk iftirash, ya, atau duduk seperti duduk di antara dua sujud misalnya, atau duduk ketika di tasyahud awal, maka itu juga diperbolehkan, ya. Maka itu juga diperbolehkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagi orang yang sakit, maka diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, ya, untuk menjamak sholatnya. Menjamak artinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, ya, artinya sholat asarnya itu dimajukan di waktu zuhur dilaksanakan. Ya, dilaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, lalu sholat asar 4 rakaat. Itu namanya jamak, ya, jamak takdim namanya, ya. Atau bisa juga jamak takhir, mengakhirkan sholat zuhur. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Ya, itu terkait menjamak sholat. Jadi seandainya ada orang yang sakit dan dia tidak bisa sholat pada waktu-waktunya atau tidak bisa berwudu pada waktu-waktunya, maka dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Seperti zuhur dan asar dijamak pada satu waktu, kemudian maghrib dan isya juga dijamak pada satu waktu. Adapun subuh tidak bisa dijamak. Subuh tetap berdiri sendiri. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi mana yang lebih afdol? Apakah dia jamak takdim atau jamak takhir? Ya, jamak takdim artinya mendahulukan waktu asar dikerjakan waktu zuhur. Kalau jamak takhir adalah mengakhirkan waktu zuhur dikerjakan di waktu asar. Ini kembali kepada kondisi si mayit, kepada kondisi si orang yang sakit. Yang mana yang lebih mudah, yang lebih ringan baginya, yang lebih enak baginya. Kalau lebih enak baginya adalah jamak takdim, maka itu diperbolehkan. Tapi jika seandainya jamak takhir itu lebih enak, lebih mudah baginya, maka itu diperbolehkan. Ya, itu terkait ikhwatal Islam azakumullah tentang orang yang sakit. Jadi ada 3 keringanan bagi orang yang sakit sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan. Yang berikutnya yang termasuk juga orang yang beruzur adalah orang yang dalam keadaan safar atau orang yang musafir. Maka orang yang musafir ini maka dia diperbolehkan untuk mengkosor sholatnya. Mengkosor apa sih mengkosor artinya meringkas sholatnya yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Adapun yang 3 rakaat maghrib tetap 3 rakaat, tidak bisa diringkas, ya. Yang bisa diringkas hanya sholat zuhur dan asar dan sholat isya. Adapun sholat maghrib tidak bisa diringkas, tetap dia 3 rakaat, ya. Itu mengkosor sholat. Jadi mengkosor sholat itu bukan wajib, ya, bagi yang musafir. Dia hukumnya hanya sunnah saja, tapi di afdol, utama, yaitu mengqashar sholat sebagaimana yang Nabi lakukan. Tapi seandainya jika dia tidak mengqashar sholatnya, maka tidak mengapa, itu juga diperbolehkan. Tentang batasan safar itu ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan dikatakan safar itu kalau menempuh perjalanan yang cukup jauh, yang penuh dengan kesusahan, ya, beban dan seterusnya. Ada yang mengatakan safar itu kalau membutuhkan bekal yang harus dipersiapkan. Ada yang mengatakan safar itu jika berpisah dalam waktu yang cukup lama, sehingga ketika datang maka disambut, dipeluk, dan diberikan selamat dan seterusnya. Ada juga ulama yang memberikan batasan berdasarkan jarak, ya, jarak, yaitu jarak tempuh, ya, sehingga ada yang mengatakan yaitu 85 km atau 90 km, ya, jarak jarak tempuhnya. Artinya jika jarak satu tempat ke tempat berikutnya itu artinya yang di luar kota, ya, dari dalam kota ke luar kota itu jaraknya 90 km atau 85 km minimal, maka itu dianggap safar. Ada juga yang berpatokan kepada apa namanya hari, ya, hari. Kalau kalau
perjalanannya itu perjalanan kaki itu diukur dia sehari semalam, ya minimal sehari semalam, maka itu dikatakan safar. Ya, artinya perjalanan seandainya dengan jalan kaki ya atau dengan onta itu perjalanan sehari semalam, maka itu dikatakan safar. Ikhwatal Islam azakumullah. Ada juga ya yang mengatakan safar itu tidak dilihat dari jarak tempuh, tapi dilihat dari waktu tempuh. Jadi ada namanya jarak tempuh, ada yang dinamakan waktu tempuh. Kalau waktu tempuh itu meskipun tidak sampai 85 kilometer, ya meskipun kurang daripada itu, kalau jarak tempuhnya itu tadi misalnya memakan waktu sehari semalam perjalanan, maka itu dikatakan sebagai orang yang musafir. Itu namanya berdasarkan waktu tempuh atau bukan jarak tempuh. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, itu terkait tentang orang yang musafir. Orang yang musafir juga diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, ya, untuk menjamak sholatnya. Jadi dia dalam perjalanan itu, dalam perjalanan safarnya itu, dia diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar, ya, untuk menjamak dan mengqashar sholatnya, ya, untuk menjamak dan mengqashar sholatnya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, ya. Kemudian jika orang yang musafir itu sudah sampai di sebuah tempat, ya, jika sudah sampai di sebuah tempat, sehingga sebagian ulama mengatakan selama dia tidak ada niat untuk tinggal di tempat tersebut, ya artinya kapan saja urusannya selesai maka dia akan tinggalkan itu, maka dia boleh mengqashar boleh dia mengqashar sholatnya meskipun dalam waktu yang cukup lama, selama dia tidak ada niat untuk tinggal di tempat itu, cuma sekedar ada keperluan-keperluannya, kemudian kalau dia selesai maka segera dia cabut dan kembali ke kampungnya. Ya, ada ulama yang mengatakan apabila dia berniat tinggal 4 hari di situ, ya dia niat tinggal 4 hari di situ, ya maka dia sudah apa namanya, dia mesti apa namanya, maka dia mesti menyempurnakan sholatnya atau tidak boleh mengqashar jika dia niatnya 4 hari. Arti kalau masih 3 hari, 1 hari, 2 hari atau 3 hari maksimal, maka dia eh, masih bisa untuk mengqashar sholatnya selama 3 hari. Tapi ketika dia niatnya tinggal di tempat itu dalam 4 hari, maka dia eh, ketika itu mesti atau wajib menyempurnakan sholatnya, tidak mengqashar sholatnya. Ikhwatal Islam azakumullah, yaitu terkait ya tentang keadaan musafir apabila sudah sampai di apa namanya, sudah sampai di tempat yang dia tuju, ya, jika dia sudah sampai di tempat yang dia tuju. Ikhwatal Islam azakumullah, ya. Begitu juga bagi orang yang musafir, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Bagi orang yang musafir boleh tidak berpuasa, namun dia harus mengqadhanya, menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang terakhir pemirsa kajian fikih yang kami muliakan, bagi orang yang beruzur itu adalah orang yang dalam keadaan takut, khususnya dalam peperangan. Ya, orang dalam peperangan itu adalah orang yang dalam keadaan ketakutan. Maka ketika itu dia diperbolehkan untuk melaksanakan namanya sholat khauf. Sholat khauf itu adalah sholat sebanyak 2 rakaat. Ya, sebagaimana yang Nabi pernah contohkan dengan para sahabatnya, ya, tentang sholat khauf itu. Ya, yaitu mereka, Nabi membagi menjadi, ini ada sebenarnya sholat khauf ini ada beberapa cara, ya, cuma di sini saya sebutkan ya cukup satu cara saja, yaitu misalnya sebagaimana Nabi yang lakukan dengan para sahabatnya pada saat perang pada saat itu, yaitu Nabi membagi 2 kelompok para sahabat. Satu kelompok itu berjaga-jaga menghadapi musuh, satu kelompoknya itu sholat bersama Nabi 1 rakaat. Lalu setelah selesai 1 rakaat, maka mereka menyempurnakannya rakaat kedua masing-masing, lalu salam. Setelah itu Nabi melanjutkan sholatnya rakaat yang kedua bersama dengan
dengan apa? Dengan kelompok yang tadi berjaga-jaga tadi itu, maka mereka masuk lalu sholat bersama Nabi. Ya Nabi masuk rakaat kedua, adapun yang kelompok tersebut dia baru masuk rakaat yang pertama. Ya jadi setelah mereka selesai rakaat pertama, maka mereka pun artinya mereka berjamaah bersama Nabi di rakaat pertama. Setelah rakaat pertama selesai, maka mereka pun sholat masing-masing, menyempurnakannya sampai salam. Setelah mereka salam, maka Nabi pun juga salam. Itu salah satu cara ya tentang sholat khauf. Kemudian ada cara yang terakhir, yaitu jika keadaan sangat genting sekali, tidak bisa dengan cara tersebut, maka bisa sholat dalam keadaan berjalan. Ya, dalam keadaan berjalan, atau dalam keadaan berlari, sholat dalam keadaan naik di kendaraan misalnya, apakah menghadap kiblat atau tidak, yaitu maka itu diperbolehkan. Itu jika betul-betul dalam keadaan yang sangat ketakutan. Ya, tentang tata cara sholat khauf ini terdapat dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak perlu menyebutkannya, cukup tadi yang kami sampaikan. Di antara tata cara, satu cara di antaranya adalah yang kami tadi sebutkan, bagaimana cara sholat berjamaah pada saat dalam keadaan ketakutan. Ikhwatal Islam azakumullah, demikianlah secara singkat ya tentang 3 orang atau jenis orang yang memiliki uzur yang dibenarkan, yaitu dalam sholat, ya, sehingga mendapatkan keringanan dalam pelaksanaan sholat, yaitu orang yang sedang sakit atau orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang musafir, yang ketiga orang yang dalam ketakutan atau dalam keadaan perang. Demikianlah terkait penjelasan tentang masalah ini, ya, tentang sholat bagi orang yang beruzur. Sebelum kami tutup, kami buka sesi tanya jawab. Ya, yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau menambahkan juga boleh. Jika saya keliru, tolong diluruskan. Ya, demikian. Ya, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada ya kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya kajian kita terkait tentang sholat bagi orang-orang yang beruzur. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan kita bisa amalkan seandainya kita terkena uzur atau beruzur. Ya, demikianlah para ikhwah sekalian yang sudah hadir, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik bagi kita, ganjaran pahalanya atas waktu kita. Semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita apa yang kita sudah pelajari pada malam hari ini. Dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira. Ya, dan juga mengucapkan bagi donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rezeki yang berkah dan usaha yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama. Baiklah, kami akhiri kajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.